karena saya dua mata kuliah hari ini ya, ada PP dan PPBB ya. Sepertinya saya akan masuk ke hmm, PP dulu gitu ya, perencanaan produksi. Oke, saya akan melanjutkan saja sebenarnya dari yang sudah disampaikan minggu lalu. Kan saya sudah sampaikan tadi kemarin juga ada yang bertanya ya, mengenai studi kasus untuk end product dan M mesin gitu ya, secara paralel ya. Kemarin ini ya. Nah, kalau ini satu mesin gitu ya, atau satu operator, ya ada beberapa produk yang harus diproses. Nah, tergantung dari aturannya kita mau pendekatannya SPT atau EDD gitu ya. Kalau shortest processing time pasti akan melihat proses paling cepat dulu, itu didahulukan ya. Kalau EDD pasti akan melihat due dates-nya ya, jangka waktunya itu sampai berapa lama. Nah, yang paling cepat due dates-nya itu adalah yang didahulukan ya. Nah, jadi akan ada sedikit perbedaan. Nah, ini sedikit saja mereview ya. Bedanya apa? Biasanya kalau SPT atau pakai LPT ya, longest processing time, biasanya dia akan menghitung rata-rata flow time-nya ya. Nah, kalau di EDD biasanya itu akan dihitung rata-rata keterlambatannya atau L-nya gitu ya. Kalau SPT tadi cari F biasanya ya. Nah, itu. Dan urutannya juga biasanya akan berbeda ya antara SPT dengan LPT gitu ya. Kalau kita mesinnya lebih dari satu. Tapi kalau mesinnya satu, SPT atau LPT, eh, lalu kita reverse, karena kan kalau LPT memang harus di reverse ya. Nah, kalau di reverse itu pasti jadinya SPT, pasti akan sama gitu. Nah, tapi kalau EDD pasti ini akan beda nih nanti urutannya. Nah, makanya nanti kita akan bandingkan kebijakannya akan digunakan mana nih, sesuai dengan SPT atau dengan EDD urutan proses produksinya nanti. Ya, oke, ini rasanya sudah ya yang kemarin. Yang kemarin ada yang tanya juga kenapa harus di reverse. Karena memang biasanya kalau proses produksi itu pasti mencari atau kita akan proses dulu eh, produk-produk atau proses yang cepat selesai gitu ya, dibandingkan yang lama ya. Karena kalau yang lama itu biasanya memang disengajakan di proses di terakhir, karena nanti waktu tunggunya itu bisa jadi lebih lebih panjang ya sebagai operator ya, atau mesin nanti bekerjanya pasti akan lebih lebih panjang itu. Nah, makanya kenapa biasanya di reverse kalau kita pakai pendekatan longest processing time gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai yang serial ya. Yang serial, nah biasanya contohnya di sini ada end product dan dua mesin ya, bisa dua mesin atau dua operator ya, tergantung pendekatannya, tergantung pekerjaannya, apakah pakai mesin ataukah pakai operator ya. Karena kan fungsinya sebenarnya antara mesin dengan operator itu kan tujuannya adalah sama ya. Tujuannya adalah sama. Tapi bagaimana efektivitas dan nanti ini yang akan membedakan. Tapi secara proses ini biasanya akan sama saja, mau digunakan oleh mesin atau dilakukan oleh operator. Nah, di sini ya. Ini urutannya. Jadi kalau untuk serial kita akan lihat dulu produknya. Nah, lalu kita akan minimumkan prosesnya di mesin satu dan mesin 2. Nah, proses minimum di mesin satu itu akan dijadwalkan di awal. Sedangkan proses paling cepat di mesin 2 itu akan dijadwalkan di yang paling akhir. Ya, contoh di sini. Ya, produknya ada 10 ya, pakai mesin satu dan mesin 2. Mesin satu paling cepat itu 2 ya, misalkan 2 jam lah. Mesin 2 ini paling cepat itu 1 jam. Ya, di mesin satu itu produk ke-6 ya, dan mesin 2 itu produk 10. Makanya nanti urutannya produk ke-6 itu akan diproses terlebih dahulu karena waktu prosesnya itu lebih cepat di mesin satu. Nah, makanya dia 6 dulu di sini nomor produknya. Lalu produk 10 ya dengan mesin satu, mesin waktu tercepatnya itu di mesin 2 ya. Nah, ini akan diproses di akhir, paling terakhir lah. Ya. Nah, makanya di sini
produk 10 ini ditempatkan di akhir. Ya. Nah, setelahnya ini lalu sisihkan produk yang telah dijadwalkan pada tahap 2 ya, tadi 1 dan 10. Produk 6 dan 10. Ya, periksa apakah masih ada produk yang belum terjadwalkan pada M1. Nah, setelah itu baru fokusnya adalah mesin mesin pertama. Ya. Lihat mesin pertama yang punya nilai proses lebih kecil dibandingkan dengan mesin keduanya. Ya. Dan yang paling kecil. Di sini kan ada 3 dan 9 gitu ya. Produk 3 dan 9. Prosesnya adalah selama 3 jam misalkan. Nah, makanya dia didahulukan. 3 lalu 9 ya. Oke, 3 lalu 9. Terus cari lagi yang mesin P1-nya dia lebih kecil dari P2. Ya, 3 dan 9. Terus ada lagi 5 ya. 5. Setelah 5 itu 8 ya. Karena mesin satunya masih lebih kecil dari P2-nya. Oke. Nah, 5 dan 8. Selanjutnya kita lihat lagi yang lebih P1-nya lebih kecil dari P2-nya adalah mesin 2. Oke. Mesin 2 dia 10, mesin 2-nya 12. Solid produk 2 ya. Oke, setelah itu kita cari lagi. Nah, di sini udah nggak ada lagi nih mesin 1 yang lebih kecil dari mesin 2-nya. Ya. Nah, sisanya adalah produk 714 gitu ya. Nah, lalu kita lihat dari produk 7, 1, dan 4 ini, kita ke mesin 2. Mesin 2 di sini kan yang paling cepat penyelesaiannya adalah 7 dan 4. Nah, makanya di sini kita pakai, kalau kita mulai dari mesin 2, berarti kita urutkannya dari belakang. Kalau tadi produk 10 itu udah di posisi pertama atau posisi terakhir jadinya. Nah, kedua terakhir adalah produk yang penyelesaian mesin keduanya lebih kecil, yang paling kecil. Ya, di sini adalah 7. Setelah 7 baru 1. Setelah 1 baru 4 gitu ya. Nah, makanya urutannya jadi seperti ini. Oke. Nah, nanti di sini mesin 1 dan 2 ada di sini ada A dan S ya. A itu adalah awalan kita mulai ya. S adalah waktu penyelesaiannya. Mesin 6 pas awal mulai pasti 0 gitu ya. Dari mulai start itu 0. Nah, selesai di jam kedua. Karena mesin 1 produk 6 itu selesainya adalah 2 jam. Oke. Nah, mesin 2 berarti kita akan mulai di jam kedua setelah mesin 1 selesai. Kita akan proses produk 6 untuk mesin 2. Nah, berapa lama? Di sini 12 jam. Nah, sehingga penyelesaiannya akan selesai di jam ke-14 ya. Oke. Nah, 12 ditambah 2 jam tadi ya untuk mesin satunya. Jadi 14. Oke. Mesin 3 itu kita akan produk 3 mesin 1 akan kita mulai di jam kedua. Setelah produk 6 ini selesai di mesin 1, nah berarti kan kita lanjut ke produk 3. Gitu ya. Berapa lama? Di sini waktunya 3. Jadi sampai 5. Oke. Nah, S ini seperti kumulatifnya lah ya. Kumulatifnya dari mesin mesin masing-masing mesin gitu ya. Mesin 1 dan mesin 2. Oke. Nah, di sini masih aman nih ya. 40, 30 sampai 40. Hmm, oke. Oke ya. Nah, ini urutannya. Nah, ini rumusnya. Tapi saya akan sangat bingung gitu ya kalau pakai rumus ya. Jadi biasanya saya pakai pendekatannya secara secara logis saja gitu ya. Sebentar, saya share. Ini saya sudah buka di Excel ya. Oh. Oke, Excel saya sudah terlihat. Udah ya. Terlihat. Oke.
Nah, karena tadi kita mulainya mesin satu itu dengan produk 6 ya, tadi 2 jam ya. Lalu produk 6 selama 12 jam ya, produk 6 12 jam itu di mesin kedua mulainya di jam kedua gitu. Nah, maka di sini akan ada idle di sini ya. Idle mesin 2 itu selama 2 jam. Kenapa 2 jam? Karena tadi menunggu 2 jam penyelesaian dulu di mesin satu. Baru kita bisa mulai mesin produk 6 di jam kedua selama 12 jam. Berarti selesainya di jam ke-14. Ya. Nah, lalu di sini tadi eh, apa mesin produk dari mesin yang bisa diproses di mesin satu setelah 6 itu adalah 3 ya. 3 selama 3 jam berarti dari jam kedua sampai jam kelima ya. Lalu produk 9 nah berarti mulai jam kelima sampai ke jam ke-8 gitu ya. Selanjutnya jam ke-8 itu kita proses produk 5 ya sampai jam ke-13 ya. Karena tadi prosesnya 5 ini kan dia 5 jam ya di mesin satu. Oke. Nah, yang 6 ini masih jalan nih sampai jam ke-14. Gitu ya. Nah, ini sampai jam 13. Oke, lalu selanjutnya kita proses yang produk 8 ya. Kita proses produk 8 itu kita mulai dari jam 13 ya sampai jam 20 karena P-nya adalah 7 ya. Oke, sampai jam ke-20. Oke, setelah itu kita lihat di sini mesin 2 ya. Mesin 2 proses selanjutnya adalah yang eh, produk 3 gitu ya. Nah, produk 3 kita mulai dari jam ke-14 setelah produk 6 itu selesai. Oke. Oke, kita di sini produk 3 selama tadi produk 3 itu selama 5 jam di mesin 2. Jadi jam 14 ke jam 19 ya. Nah, lalu jam 9 ya, produk 9 selanjutnya sorry. Iya, 9. Ya, ini jam ke-19 berarti sampai jam ke-25 dan seterusnya. Nah, mungkin akan lebih mudah kalau kita dengan cara plotting seperti ini. Ya, kita plotkan, kita plotting di sini ya. Sehingga di sini kan tidak ada idle ya. Jadi setelah selesai kita langsung proses, setelah selesai kita langsung proses. Nah, kecuali di sini setelah proses di produk satu, gitu ya. Nah, produk satu di mesin 2, ya. Sorry, produk satu di mesin satu itu 20 jam, ya. 20 jam sehingga dia akan selesai di jam ke-60. Setelah itu produk satu akan diolah lagi oleh mesin 2 di jam ke-61. Ya, 61 sampai ke 65 gitu. Oke. Nah, lalu kita lihat di sini produk 7. Produk 7 kita mulai di mesin satu itu jam ke-60. Selesai di jam ke-68. Oke. Nah, 60 sampai ke 68. Nah, selanjutnya produk 7 itu akan diproses kembali. Nah, kapan diprosesnya? Setelah selesai kan ya dari produk satu dari mesin satu, baru dia kita akan proses ke mesin 2. Nah, kita baru bisa menjalankan atau memproses produk 7 itu di jam ke-68. Makanya di sini dia 68, enggak 65 menyesuaikan ini. Oke. Nah, sampai jam ke-72 ya, karena di sini produk 7 itu jam prosesnya di mesin 2 adalah 4 jam, ya 68 sampai 72. Sampai terakhir em, produk 10 ya itu diproses di jam ke-72 sampai 73 di mesin 2. Oke, nah di sini ada perbedaan. Ya, ada idle
ya antara eh, setelah proses satu, produk satu ke proses produk 7 ya. Atau di sini proses produk 7 ini akan ada idle. Kita tunggu dulu nih. Si produk 7 ini selesai di jam ke-68 baru kita bisa proses di jam ke-68 di mesin 2. Walaupun mesin 2 di jam 65 dia sudah selesai gitu ya. Nah, jadi ada perbedaan di sini. Perbedaan selama 3 jam. Nah, ini makanya yang nanti dijadikan idle-nya di sini ya. Oke. Sehingga nanti idle-nya itu akan terjadi di mesin 2 sebanyak 2 jam di awal sama 3 jam di saat memproses produk ke 7 sehingga totalnya adalah 5 ya. Nah, ini kita bisa dengan serial ini kita bisa mencari idle-nya mesin gitu ya saat proses ini berapa lama gitu ya. Nah, berapa lama dan juga kita bisa melihat di sini kalau kita lihat max span-nya ini adalah 73 ya. Artinya dalam satu batch ini ya kita membutuhkan waktu 73 jam untuk menjalankan mesin satu dan mesin 2. Tuh. Nah, ini kalau serial. Kalau kemarin kan paralel tinggal plot-plotkan aja ya di mesin satu, mesin 2, mesin 3 gitu ya. Nah, nanti yang sudah selesai duluan masukin lagi produk selanjutnya gitu ya dan seterusnya. Nah, kalau di sini agak sedikit perbedaan karena kita akan menyesuaikan juga antara mesin satu dan mesin 2. Nah, karena penyelesaian proses ini tidak tidak sama di mesin satu dan mesin 2 untuk satu jenis produk yang sama gitu. Nah, ini cocok untuk yang menggunakan serial ya. Jadi nanti tergantung prosesnya seperti apa dulu, baru kita bisa tentukan apakah kita pakai seri atau kita pakai paralel. Ya, kalau kasusnya di sini dia prosesnya lanjutan gitu ya, satu produk prosesnya lanjutan kita bisa pakai serial. Ya, tapi kalau misalkan kasusnya adalah satu produk digunakan eh, diproses oleh mesin yang sama, ya mungkin 3 mesin atau 2 mesin atau 3 mesin. Nah, ini kita bisa menggunakan paralel ya kalau mesinnya sama karena prosesnya sama di mana saja dia bisa diproses. Tapi kalau di sini kita harus tahu dulu urutan prosesnya ya. Dari mesin satu masuk mesin 2, oh berarti ini bisanya harusnya pakai pakai serial gitu. Oke, oke nanti kuliah kuliah. Responsnya udah kali ya. Nanti bisa eh, apa bisa hmm, disimulasikan lah ya. Oke, sampai sini dulu untuk end produk dan di sini 2 mesin lah ya. Kalau 3 mesin sama saja ya. 2 mesin, 3 mesin sama saja prinsipnya ya. Jadi lebih mudah adalah kita memplotkan gitu ya. Sambil kita plotkan. Jadi lebih tergambar lah ya. Siapa duluan yang selesai ya. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan silakan. Hmm, boleh kok. Ya. Boleh pakai ini aja, pakai simulasi seperti ini juga nggak apa-apa. Ya, cari yang paling mudah aja. Ya, cari cara yang paling mudah. Kalau lebih paham dengan tadi, makanya tadi saya kalau saya jelaskan dengan rumus ini, ya, saya rasa akan lebih memusingkan lagi nanti, ya. Karena kayak di sini A U plus satu misalkan, berarti AU plus satu itu kan misalkan saya akan melihat produk 3 ini ya. Produk 3 berarti saya lihat di sini. AU plus satunya itu berarti AU plus satu mesin 2. Nah, berarti saya harus lihat dulu nih yang 9.
Ya, berarti kita akan menguji yang 9 ini. Ya, itu nilainya adalah nilai maksimum dari SU plus 1, SU plus 1, 1 gitu ya. Berarti ini 5, 8 gitu ya. Atau SU kedua. SU kedua itu eh, 19 ya. Nah ini kan. Jadi agak ribet lah ya. Nilai terbesar antara 19 dengan 8 ini kan yang paling besar maksimumnya adalah 19. Makanya di sini ditaruhnya 19 jadinya. Gitu. Ya kalau kita pakai rumus ini ya. Oke. Nah, tapi kalau pakai simulasi gini aja juga nggak apa-apa sama aja kok. Ya. Oke ya. Gitu ya Riza ya. Oke, sama-sama. Ada lagi? Yang lain ada lagi? Udah aman, Pak. Aman ya? Oke, kalau aman, saya lanjut ya. Saya lanjut ke PPBB ya. Oke, kita lanjut aja ya. Biar tidak terlalu sore. Ini malam takbiran soalnya. Saya masih di kampus. Oke, nah ini materi terakhir untuk pengendalian persediaan bahan baku ya. Ini adalah terkait dengan nilai persediaan. Ya. Kayaknya kelas kalian juga udah ya? Responsinya udah? Betul. LIFO, LIFO sama weight average ya. Nah, nah, ini adalah nilai persediaan ya. Ini metode penilaian persediaan gitu ya. Kita lihat nanti contoh perhitungannya seperti apa. Ya. Oke. Nah, tapi sebelumnya, nah, apa sih sebenarnya nilai persediaan? Jadi nilai persediaan ini adalah nilai ekonomis barang. Jadi kita bisa menentukan eh, di gudang ini berapa sih nilainya ya saat ini secara ekonomi, berapa nilai barang-barang yang ada di gudang. Ya. Untuk apa ini? Kita bisa gunakan untuk laporan keuangan ya, untuk pengendalian biaya. Kalian kan dapat akuntansi biaya ya, terus dapat manajemen keuangan juga ya. Dan ini juga bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan. Ya. Nah, biasanya kan satuan yang di output satuannya adalah mata uang, gitu. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan dengan nilai persediaan ini. Oke. Nah, nanti apakah nilainya masih tinggi, gitu ya, atau dia memang nilainya rendah. Nah, nanti kalau dikombinasikan atau diintegrasikan dengan tools yang lain, misalkan dengan kemarin saya bahas tentang FSN ya, ada fast, slow, dan non-moving ya. Kita lihat nih yang fast moving ini sebenarnya nilai uangnya tuh berapa sih? Barang-barang. Karena kan di gudang itu bentuknya barang ya. Tapi berapa nilainya? Nah, ini kan kadang kita nggak tahu. Makanya tergantung dari nilai nilai belinya atau nilai saat kita belinya atau nilai mungkin saat kalau kita mau jual. Tapi kan kalau perusahaan biasanya nggak jual bahan bakunya gitu ya. Yang di gudang itu kalau produknya produk bahan baku atau barangnya adalah barang bahan baku, nah itu kan pasti dilihatnya adalah nilai dari barang tersebut. Ya, kalau misalkan finish good lah, finish good pasti nilai jualnya nanti yang akan kita bisa hitung gitu. Ya, tapi kalau nilai bahan baku ini lebih ke nilai saat kita belinya. Ya, nah ini terjadi penyusutan enggak gitu ya. Nah, apakah masih menguntungkan kalau masih disimpan ya atau tidak gitu ya? Atau memang harus kalau kita harus buang ya, kita harus buang karena misalkan non moving gitu ya, cuman menuhin gudang aja. Nah, ini kita harus buang ya. Nah, kita harus buang. Nah, berapa kerugiannya karena harus dibuang? Nah, ini kita bisa gunakan nilai persediaan ini. Oke. Nah, nanti ini dipengaruhi harga pokok penjualan atau HPP-nya ya, atau harga belinya dan laba perusahaan ya. Bisa dari HPP-nya, bisa dari labanya.
Nah, tujuannya kita akan tentukan nilai aset persediaan secara akurat ya atau secara eh, nilai ekonomi ya memiliki nilai ekonomi. Lalu menentukan harga pokok produksi atau penjualan. Nah, ini juga bisa dijadikan dasar ya sebagai berapa yang harus kita jual gitu ya. Lalu mendukung pengendalian stok dan efisiensi biaya. Nah, ini juga udah jelas ya. Dan menjadi dasar pengambilan keputusan pembelian dan produksi ya. Nah, ini juga nilainya nih masih tinggi nih. Tapi barangnya nggak keluar-keluar nih, nggak kita gunakan untuk untuk produksi. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Apakah kita jual gitu ya, atau kita ya udah olah gitu. Kalau tidak bisa diolah, ya berarti harus dikeluarkan. Ya. Nah, ini makanya nilai persediaan ini bisa kita jadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Oke, metodenya sebenarnya ada 5 gitu ya. Ada FIFO, LIFO, sama weight average cost ya, rata-rata tertimbang. Ya, dan ada moving average ya, rata-rata bergerak dan identifikasi khusus. Tapi kita akan pelajari 3 saja ya. FIFO, LIFO, dan weight average kalau salah ya. Nah, moving average nanti seperti apa boleh nanti dicari ya. Oke, nah kita lihat satu-satu ya. Kalau metode FIFO ya, nama juga FIFO, first in, first out. Jadi barang pertama masuk dianggap itu barang yang pertama kita gunakan juga ya atau kita keluarkan. Oke. Lalu persediaan akhir dinilai dari pembelian terakhir. Nah, kan tadi first in, first out. Jadi pembelian terakhir pun persediaan terakhir adalah yang dari pembelian terakhir. Ya. Nah, di sini cocok untuk barang yang mudah rusak atau kadaluarsa. Nah, produk-produk pertanian, produk food and beverage ya karena punya masa simpan. Nah, ini biasanya cocok dengan menggunakan Vivo. Ya. Nah, pada kondisi harga naik ya laba cenderung lebih tinggi. Nah, kalau harganya lagi naik. Oke. Nah, ini Vivo. Nah, bedanya dengan Livo namanya last in first out ya. Barang yang terakhir masuk dianggap pertama keluar ya. Nah, contohnya di sini ada nggak? Nggak ada ya. Contohnya biasanya perusahaan-perusahaan yang manufaktur besar, misalkan baja, gitu. Ya, baja pertama kali masuk ke gudang itu kan pasti disimpan di paling belakang, gitu ya. Kalau kita beli lagi, yang baru pasti ada di depan. Kalau kita mau pakai first in first out di baja, nah kita harus geser dulu nih. Bayangin ya, baja itu kan kalau beli bahan baku itu tidak kecil-kecil gitu. Tapi dalam kondisi besar, gulungan besar, atau batang baja yang besar-besar gitu ya. Nah, kalau kita pakai first in first out, itu harus kita geser dulu nih. Keluarin dulu yang ada di depan, baru pakai yang di belakang gitu. Karena dia yang pertama kali masuk. Nah, bayangin betapa repotnya gitu kalau kita pakai first in first out di produksi baja. Makanya dia biasanya pakainya LIFO, last in first out. Jadi yang di depan aja udah langsung proses. Oke, nanti yang pertama kali datang mungkin akan diproses di belakang gitu. Ya. Nah, jadi kan di sini persediaan akhir dinilai dari pembelian awal gitu ya. Lalu pada kondisi harga naik, nah labanya cenderung lebih rendah ya. Kalau harga naik ya berarti kan kita pakai bahan baku yang harganya mahal ya. Jadi range keuntungannya relatif akan berkurang laba. Oke. Lalu jarang digunakan pada standar akuntansi modern tertentu. Nah, iya. Karena dianggapnya kalau LIFO tadi ada masa tunggu, jadi ada masa barang itu harus kita simpan gitu, ya. Jadi tidak produktif ya anggapannya, ya. Padahal nanti mungkin digunakannya mungkin dalam jangka waktu yang cukup agak lama, ya. Oke, nah yang selanjutnya adalah weight average ya atau rata-rata bergerak. Ya, di sini menggunakan rata-rata tertimbang dari seluruh pembelian. Ini rumusnya total biaya persediaan dibagi total unit persediaan. Nah, nanti baru dapat harga weight average-nya. Ya. Nah, nilainya lebih stabil. Tadi kalau first in first out kan tergantung dari kalau first in, kalau Vivo tergantung harga yang kita beli dulu gitu ya. Terus kan kita proses dulu. Nah, itu yang
apa eh, nilainya relatif sesuai dengan pembelian waktu itu. Ya, kalau last in first out itu yang pertama kali datang itu kan nggak diolah itu ya. Nilainya nanti mengikuti yang terakhir itu jadi yang terakhir ya. Tapi yang terakhir kita beli, nah nilainya adalah yang kita gunakan duluan. Oke, jadi dianggapnya tidak stabil ya. Tapi kalau weight average karena nanti dirata-ratakan, nah ini relatif lebih stabil. Sering digunakan dalam industri manufaktur. Nah, biasanya kita gunakan kalau di manufaktur itu pakainya weight average. Oke ya, ini masalah penentuan nilai persediaan ya. Nah, identifikasi khusus adalah identifikasi bahan baku ini asalnya dari mana ya. Jadi harus tahu dulu nih suppliernya dari mana. Nah, kalau beli di supplier tersebut, berapa harganya? Ya, kalau di ERP kan kalian sudah belajar ya. Nah, ini kan ditentukan nih, kita beli dari supplier mana, harganya berapa. Nah, jadi kita tahu nanti nilai persediaannya berapa. Oke. Nah, kalau rata-rata sederhana, ini distribusi harga pembelian dibagi dengan N kali pembelian. Nah, ini kalau pakai rata-rata sederhana. Tapi kalau yang weight average cost atau rata-rata tertimbang, ini sebenarnya sama dengan rata-rata sederhana gitu ya. Nah, tapi memasukkan jumlah barangnya. Oke. Moving average rata-rata bergerak, ini bergerak mengikuti waktunya, tergantung dari waktunya. Ya, apakah 2 bulan sekali pembeliannya, apakah 3 minggu sekali. Nah, ini tergantung dari waktu pembeliannya. Jadi bergerak mengikuti itu. Oke. Lalu ada MPKP atau FIFO ya, masuk pertama, keluar pertama, ya first in first out ya. Di sini nilai persediaan itu sama dengan pembelian terakhir. Atau MTKP ya, masuk terakhir, keluar pertama ya, atau last in first out. Lalu ada harga beli eh, dibanding dengan pasar terendah ya. Nah, pasti ini akan carinya adalah yang memilih memilih yang terendah itu ya, harga pasar terendah. Oke, nanti juga ada harga beli terakhirnya berapa ya, dan harga standarnya nanti akan jadi berapa. Oke. Nah, ini akan jadikan persediaan dasar. Oke, contohnya di sini. Jadi ada perusahaan persediaannya adalah 125 unit ya, barang-barangnya diperoleh baik dibeli atau diproduksi sendiri. Ya, jadi masuk barang ke gudang itu ada yang dibeli oleh perusahaan ya, atau mungkin di sini sifatnya merger atau maklon gitu ya, atau dia memang produksi sendiri gitu. Atau juga ada yang dia produksinya di gudang atau di pabrik unit lain gitu ya. Nah, selain dari produk lain yang di unit sendiri gitu, ya. Dulu saya di FGWH ya, Finished Good Warehouse. Saya sempat di gudang, dulu di PT Perfetti Funmail. Jadi kalau yang produksi sendiri itu dulu tuh Alpen di situ, Mentos, sama saya lupa satu lagi Cupa-Cup apa ya. Nah, tapi kalau yang, aduh lupa saya nama permennya. Ada beberapa produk lain karena dia produknya ada beberapa jenis ya. Nah, produk lain itu didatangkan dari plant Karawang gitu. Jadi ada 2 plant ya, tempat produksinya. Nah, ini sama-sama masuk ke gudang yang di plant Cibinong juga, tempatnya di Cibinong ya. Nah, ini nanti bisa ditentukan nih harga nilai persediaannya. Oke, contohnya di sini ya. Ada 25 unit itu harganya 5.000 ya, per unitnya. Beli 25 unit, ya harga 5.000 per unitnya. Terus beli lagi 50 unit. Nah, waktu beli lagi ternyata dolarnya lagi naik. Jadi harganya itu 6.000 sekarang. Gitu. Lalu beli lagi 50 unit lagi. Nah, saat beli lagi, misalkan permintaannya sedang banyak, jadi supplier menaikkan harganya. Nah, harganya jadi 7.000. Nah, ini kan banyak ya apa alasan harga ini naik turun ya walaupun produknya sama gitu. Ya, oke. Nah, lalu kebutuhan produksinya adalah 100 unit. Ya, tentukan harga atau nilai yang harus dicantumkan pada daftar permintaan bahan dan berapa nilai persediaannya. Oke, nah di sini kita coba
ringkas dulu ya, atau rekap ya. Saldo awalnya adalah 100 unit. Nah, saat itu harganya misalkan $10. Ini beda ya, ini beda ya. Tapi coba bisa eh, dikerjakan ya. Oh ini. Ini contoh lain dulu ya. Ya, setelah kita rekap, ya, misalkan 1 Januari kita punya saldo awal atau ada stok di gudang, itu ada 100 unit, ya, yang waktu itu kita beli harganya $10. Oke, jadi nilainya adalah $1.000. Kita lalu beli lagi 15 April 200 unit, harganya naik $1, jadi $11. Nah, nilainya itu adalah 22.000. Lalu 24 Agustus beli lagi 300 unit. Nah, harga udah naik lagi $12. Nah, nilainya jadi 3.600. Lalu kita jual atau kita keluarkan nih si barang ya di tanggal 10 September. Oke, sebanyak 550 unit. Nah, harganya itu $20 per kosnya ya atau per unitnya. Oke, sehingga ada 11 ribu. Lalu 27 November kita beli lagi 400 unit, harganya $13 ya atau setara dengan 5.200. Nah, jadi total cost barang tersedia untuk dijual ya. Nah, sisanya kan kalau di sini berarti 400 tambah 300 800 tambah 200 tambah 100 ya 1.000 ya. Ini yang masuk nih barang kita yang punya. Di luar yang sudah yang dijual 550 gitu ya. Oke. Nah, berapa nilai akhirnya? Ya, di akhir periode setelah 27 November berapa sih nilai barang yang ada di gudang? Gitu ya. Nah, kita bisa tentukan di sini. Jadi kan awal kita punya saldo kalau kita pakai FIFO first in first out ya. Jadi 100 unit $10 gitu ya harganya, maka nilainya jadi 1.000. Nah, lalu 15 April kita ada pembelian 200, harganya $11. Nah, jadinya dia 2.200. Sehingga sampai akhir April ya kita punya dua jenis. Mungkin barangnya sama tapi nilainya beda ya. Punya punya barang dengan dua nilai yang berbeda. Ya, 100 unit yang harganya $10 dan 200 unit yang harganya $11. Oke. Lalu 24 Agustus beli lagi kan tadi ya $300, 300 unit yang harganya $12 atau setara dengan 3.600. Nah, sehingga sampai akhir September ya kita punya 200 tambah 100 tambah 200 tambah 300. Nah, ada 600 unit gitu ya yang memiliki nilai beda-beda ya. Tadi 100 itu dari yang $10, lalu 200 itu harganya $11 dan 300 harganya $12. Oke. Nah, lalu dijual. Karena first in first out, kita akan menjual yang pertama masuk dulu atau stoknya dulu yang ada. Ya, karena first in first out. Jadi kita keluarkan dulu yang 100 ya, harganya 10. Oke, nah ini 1.000. Karena permintaannya adalah 550, maka kita tambahkan yang 200 kita masukkan semua ya, karena baru 300 totalnya. Nah, yang 200 harganya $11. Oke. Baru 300 dia butuhnya 550. Berarti harus ditambah lagi 250. Dapatnya dari yang mana? Dari yang 300. Oke, yang 300 kita ambil 250 ya, yang harganya 12.000. Oke, ini setara dengan 3.000. Berapa sisanya? Sisanya kan dari yang 300 ini dipakai 250, sisanya adalah 50. Yang harganya $12. Nah, jadi nilai persediaan di akhir September barang kita itu setara dengan $600. Oke. Nah, tapi di November kita beli lagi 400 unit ya harganya yang $13. Ya, atau setara dengan 5.200. Sehingga di akhir setelah November kita punya 50 unit yang harganya 12 ya atau 600 di sini dan yang 450 harganya 13.
5.000 setara dengan 5.200. Ya, kalau kita jumlahkan barang kita di gudang ada 4.450. Ya. Nah, berapa nilainya? Nilainya adalah 5.800. Dari mana? 5.200 itu sebanyak 400 unit yang harganya $13 dan 600-nya itu dari 50 unit yang harganya $12. Nah, ini adalah FIFO. Ya, bisa diikuti ya, bisa dipahami ya di sini ya. Ada yang tanyakan dulu mungkin? Sebentar, saya angkat telepon bentar ya. Ada telepon. Oke ya, itu yang Vivo cukup jelas ya. Tadi Riza, sorry, nggak kedengeran ada telepon masuk. Aman ya? Oke. Oke, nah ini bedanya gimana dengan yang Livo? Nih, apa? Kasusnya sama ya. Kasusnya sama tadi ya. Nah, di sini kalau yang LIFO namanya last in first out. Jadi kita akan keluarkan dulu yang terakhir ya. Sampai dengan barang ini masuk di bulan Agustus, ini kan nilainya akan sama nih. Ya. Kita punya 100 yang nilainya $10 ya, atau yang harganya $10, 200 yang harganya $11 dan 300 yang harganya $12. Nah, pas pengeluarannya ya atau penjualan di sini di September ada penjualan 550. Nah, kita ambil dari mana? Kalau last in first out kita ambil yang dari yang terakhir dulu. Ya, 300 yang harganya $12 gitu ya. Lalu 200 yang harganya $11 dan 550 kita butuh 50 lagi. Kita ambil dari yang 100 yang harganya $10. Oke. Jadinya sisanya nanti kita punya saldo adalah 50 unit yang harganya $10. Oke. Karena Novembernya beli lagi 400 dengan harga 13.000 ya. Nah, makanya di gudang tinggal yang 50 yang harganya $10 dan 400 yang harganya $13 ya. Barangnya nanti nilainya sama ada 450 tapi secara ekonominya dia kalau pakai Livo itu senilai 5.700. Kalau pakai Vivo tadi 5.800 ya. Jadi ada selisih $100 gitu ya. Kalau kita pakai Vivo atau Livo. Oke. Nah, ini Livo udah lah ya. Aman ya sampai sini. Ada yang mau didiskusikan dulu? Aman, Pak. Aman ya. Oke, satu lagi adalah rata-rata bergerak ya atau moving average ya. Ternyata kita pakai moving average ya di sini. Oh iya. Oke, rata-rata bergerak ya. Kalau rata-rata bergerak, kita akan merata-ratakan eh, nilainya gitu ya, atau harganya. Oke.
Contohnya tadi di sini kasusnya sama ya, kalau rata-rata bergerak. Jadi stok kita tadi ada 100 di awal tahun ya. Harganya adalah $10 ya atau setara dengan 1.000. Nah, kita beli lagi 200 unit ya dengan harga 11 ya atau setara dengan 2.200. Nah, makanya di sini kita tambahkan ya. Namanya juga rata-rata bergerak. Nah, berarti kita akan rata-ratakan. Oke. Jumlah barangnya itu akan tambahkan ya dari 100 tambah 200 dia jadi 300. Nilainya tadinya 1.000 ya ditambah nilai yang 200 harganya $11 ini kan berarti ditambah 2.200 totalnya jadi 3.200. Nah, berapa harga persatuannya? Nah, harga persatuannya ini kita rata-ratakan. Ya, kalau 300 unit ya itu setara dengan 3.200 berarti per unitnya kita harus bagi 3.200 dibagi 300. Jadi ada 10,67. Nah, ini adalah nilainya. Ya, sampai April nilainya per unitnya adalah 10,67. Jadi udah mulai dirata-ratakan. Ya, dianggapnya sama. Oke, Agustus beli lagi 300 ya. Sehingga kita punya barang ada 300. Oke, nilainya berapa? Nilainya tadi dari 3.200 tadi 300 ini setara dengan 3.600 karena satu unitnya adalah $12. Sehingga nilai di akhir Agustus adalah 6.800 ya. 3.200 tambah 3.600, 6.800. Nah, harganya secara rata-rata ya berarti di sini 6.800 dibagi 600 itu 11,33. Oke, nah ini nilainya. Nah, kalau ada penjualan, nah pakai harga yang mana? Pakai harga yang terakhir. Ya, ada penjualan 550. Nah, berapa harganya? Harganya kita pakai harga terakhir 11,33. Oke, itu setara dengan 6.233. Ya. Nah, sisanya berarti itu adalah di sini kan awalnya 600 terus kejual 550, sisanya adalah 50 unit. Ya. 50 unit seharga yang terakhir. Harga terakhir adalah 11,33. Sehingga 50 dikali 11,33 itu adalah 567. Oke. Nah, beli lagi 400 di November. Harganya $13 ya atau setara dengan 5.200. Nah, makanya di sini jumlahnya dia berubah jadi 50 ditambah 400 itu 450 ya. Nilainya 567 ditambah 5.200. Jadi 5.767. Sehingga nilai satuannya itu kita rata-ratakan ya. Jadi $5.767 ya, itu untuk 450 unit yang ada di gudang. Sehingga per unitnya harganya jadi $12,81. Oke. Nah, ini rata-rata bergerak. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan ya atau dikonfirmasi mungkin dari responsinya atau dari yang lainnya. Silakan. Untuk rata-rata bergerak, Bapak, ya siapa dulu? Jenny, silakan Jenny. oke, tadi kan kalau Vivo itu buat produk yang emang dia cepat cepat Rusak. busuk atau cepat rusak gitu. Kalau rata-rata bergerak tuh itu emang kebijakan perusahaan aja pakai itu atau gimana, Pak? Kalau rata-rata bergerak sebenarnya lebih ke eh, apa ya? Memudahkan perhitungan aja sebenarnya. Ya, betul kebijakan perusahaan. Jadi tidak dianggapnya semua barang nilainya sama gitu. Jadi yang kita beli saat $10 terus dengan yang saat kita beli $12 itu dianggapnya nilainya sama gitu. Jadi makanya kenapa dia dirata-ratakan gitu ya. Tapi kalau yang Vivo atau Livo ya itu dianggapnya dia barangnya ini kan pas saya beli dia $10 gitu ya.
Terus saya beli lagi, ternyata dia harganya $12. Nah, yang $12 ini harusnya punya nilai yang lebih lebih besar. Makanya dia membedakan, ya, nilai persediaannya, nilai dari barang tersebut dibedakan, gitu. Ya, makanya tadi balik lagi benar kebijakan dari perusahaan. Ya, apakah dia mau disamakan? Ya, kalau sama-sama disamakan kita bisa pakai rata-rata bergerak. Tapi kalau memang mau dibedakan antara berdasarkan vendor, ya, atau tempat pembelian. Nah, ini kita bisa gunakan Vivo atau Livo. Itu ya, Jenny. Oke, Pak. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya. 300. Iya, betul. Jadi, kalau di moving average atau rata-rata bergerak, itu adalah kita cari nilai dasarnya. Ya, nilai dasar per unitnya berapa sih harga per unitnya setelah kita gabungkan, ya, antara pembelian pertama dengan pembelian kedua, ya, padahal kan kita belinya dengan harga yang berbeda, ya. Nah, tapi secara rata-rata berapa nilainya gitu, harga per unitnya. Nah, untuk memudahkan perhitungan, memudahkan eh, apa ya, bukan penulisan, ya, eh, memudahkan pengambilan keputusan juga ini bisa digunakan. Gitu. Itu ya, Irza ya. Oke, sama. Ada lagi yang lain? Boleh? Apaan? Livo dilarang di Indonesia. Tadi sih sebenarnya tergantung dari komoditasnya. Ya, kalau komoditasnya itu eh, tadi cepat rusak, ya, punya waktu, punya masa simpan, itu pasti pakai Vivo. Kenapa? Karena kalau yang Livo, kalau dia pakai Livo, pasti banyak yang busuk nih, ya, banyak yang sudah rusak karena kan first in first out, ya. Tapi kalau eh, tidak semua sih Livo, ya, enggak kok, tergantung tadi kalau perusahaan baja dia mereka masih pakai Livo, ya, karena tadi kalau kita mau pakai yang beli duluan, ya, itu bentuknya gede-gede, ya, dimensinya besar, terus apa beratnya juga tonan, ya. Nah, itu kalau pakai Vivo, mm, penanganan bahannya itu lebih akan lebih lah, ya, penanganan bahannya akan lebih besar gitu. Nah, jadi mereka masih pakai LiVo. Tergantung dari industrinya sih. Ya. Tapi kalau biasanya industri food and beverage atau sesuatu yang mudah rusak lah, ya, itu biasanya pakai first in first out, ya. Dan idealnya juga memang harusnya pakai first in first out. Karena yang kita masuk duluan ke kita barangnya harusnya memang diolah diolah duluan, ya. Baja kenapa nggak diolah duluan? Karena dia punya umur simpan yang panjang kan, ya. Istilahnya nggak akan rusak gitu, ya, nggak akan rusak kalau dia barang masih bahan baku kan, ya, soalnya di sini. Kecuali kalau produk jadi, misalkan elektronik lah, barang elektronik. Kalau kita pakai LiVo, ya, itu produk elektronik sekarang kan cepat ya perubahannya, ya. Itu tidak digunakan lagi nanti. Jadi udah nggak tren lagi gitu ya. Makanya dia pakainya Vivo. Walaupun dia nggak rusak gitu, ya. Nah, dan barang biasanya juga kalau misalkan dia akan menurunkan, tantangannya adalah pasti ada penurunan kualitas. Ya, di baja juga pasti akan ada penurunan kualitas. Karena kan biasanya baja nggak murni baja, ada campuran besinya.
Ya, besi kalau disimpan saja itu bisa berkarat. Nah, itu juga akan jadi permasalahan. Nah, itu tantangannya. Ya. Nah, makanya tadi tergantung dari komoditasnya. Kalau LIFO dihilangkan dari Indonesia kayaknya enggak deh. Masih ada beberapa yang pakai LIFO juga. Itu ya Irza ya, tergantung komoditasnya. Oke. Oke, ada lagi? Cukup ya? Sebentar. Belum ada yang absen. Oke, kalau cukup, mungkin itu ya yang bisa disampaikan untuk kuliah perencanaan produksi dan pengendalian persediaan bahan baku ya. Mudah-mudahan bagaimanapun ini eh, ya kewajiban saya lah untuk menyampaikan materinya ya. Makanya tetap harus disampaikan walaupun mungkin di responsi sudah lebih mendalam gitu ya, karena kan ada latihan soalnya juga gitu ya. Nah, tapi tetap aja harus saya sampaikan materi ini kepada kalian. Ya, oke kalau gitu mungkin kalau cukup saya akhiri ya untuk pertemuan kuliah hari ini. Ya, sisanya tinggal kuis ya. Silakan nanti berkoordinasi dengan Pak Suhendi. Eh, Selamat apa takbiran ya. Ini malam takbiran. Ya, selamat Hari Raya Idul Adha ya bagi yang berkurban ya atau keluarganya yang sedang berhaji ya mudah-mudahan jadi haji mabrur pulang ke Indonesia lagi dengan selamat ya sehat eh, sehat walafiat ya. Oke, makasih kalau gitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Pak. Sama-sama, saya live ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Terima kasih Bapak. Adriana. Terima kasih, Pak. Bye.